Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Zakaria pasal 9. Nubuat tentang kedatangan Mesias. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya, dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut. Dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga gajah, lalu gemetar sangat Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari gajah raja akan binasa, dan dari Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Raja Mesias di Sidon. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darahku, perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku menggayunkan anak-anakmu hai Sion, terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Zakaria 9 dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, penghakiman atas bangsa-bangsa, ayat 1-8.
Tuhan menyatakan penghukuman atas kota-kota kafir seperti Damsyik, Hamid, Tirus, Sidon, Gaza, Askelon, Asdod, dan Ekron. Kota-kota ini mewakili bangsa-bangsa kuat secara marital dan ekonomi, tetapi mereka tidak bermegah dalam Tuhan. Tirus misalnya dibanggakan karena kekayaan, namun akan dijatuhkan. Filistin akan kehilangan pemimpin dan mengalami kehancuran. Tetapi ada harapan beberapa yang tersisa akan menjadi bagian dari umat Allah. Ini menggambarkan inklusivitas rencana keselamatan Tuhan. Lalu selanjutnya kedatangan Raja Damai ayat 9-17. Inilah bagian mesianik yang sangat terkenal karena Yesus menggenapinya ketika masuk ke Yerusalem dengan menunggangi keledai. Yesus digambarkan sebagai raja yang adil, lemah lembut, dan membawa damai. Ia bukan datang dengan kekerasan, melainkan dengan keadilan dan kasih. Tuhan juga membebaskan umatnya, memulihkan harapan mereka, dan memperlengkapi mereka untuk menang. Makna rohaninya dan renungannya buat kita hari ini yang pertama, Tuhan berdaulat atas segala bangsa. Bangsa-bangsa besar bisa bangga atas harta, teknologi, dan militer mereka. Namun semuanya itu tidak bisa menahan penghukuman Tuhan. Jangan menaruh kepercayaan pada kekuatan duniawi. Semua yang kita miliki hanyalah sementara. Hanya Tuhan yang kekal. Selanjutnya Raja Damai itu datang. Ayat ini langsung menunjukkan pada Yesus Kristus. Ia datang bukan untuk berperang, tapi membawa damai, keselamatan, dan pemulihan. Ayat 9. Renungannya buat kita, apakah Yesus sudah menjadi Raja dalam hidupmu? Ia datang bukan untuk menaklukkan secara militer, tapi untuk menaklukkan hati kita. Selanjutnya pemulihan bagi mereka yang terbelenggu. Darah perjanjian melambangkan perjanjian kasih yang kekal. Orang-orang yang terbuang dan terkurung dijanjikan pemulihan. Kalau kamu merasa terpenjara dalam masalah, luka masa lalu, atau dosa, Tuhan menawarkan pemulihan dan pengharapan. Terakhir, Tuhan memberikan kemenangan dan menyatakan kemuliaan. Umat Tuhan tidak hanya dibebaskan, tapi juga diperlengkapi untuk menang dan menjadi terang di dunia. Tuhan tidak hanya menyelamatkanmu, Ia juga memanggilmu untuk menjadi prajurit terang dan alat kemuliaannya. Aplikasinya buat kita hari ini, lepaskanlah kesombongan dunia. Kekayaan dunia cepat berlalu, tapi orang yang rendah hati akan tinggal oleh Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Selanjutnya terimalah Yesus sebagai Raja Damai. Buka hati untuk pemerintahannya yang penuh kasih, bukan sekedar tradisi agama. Hiduplah dalam pengharapan. Sekalipun sekarang kita merasa dalam penjara hidup, Tuhan sanggup memulihkan 2 kali lipat. Siaplah menjadi alat Tuhan. Kamu dipanggil untuk lebih dari sekedar diselamatkan, tapi kamu dipanggil untuk melayani dan memuliakannya. Kesimpulan Zakaria 9 adalah ini pesan tentang penghakiman bagi yang congkak, pengharapan bagi yang tertindas, dan janji kemenangan melalui Raja Damai, yaitu Yesus. Dunia ini penuh gejolak, tapi kita dipanggil untuk menyambut Yesus sebagai Raja yang membawa damai dan harapan yang kekal. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.